Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat ya. Channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, ketensiasi psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah mengalami penderitaan asam lambung, ketensiasi psikosomatis. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, ketensiasi psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh, badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, ketensiasi psikosomatis dengan topik tip melenyapkan sensasi asam lambung, ketensiasi psikosomatis. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah tip melenyapkan sensasi ya, yaitu sensasi asam lambung, ketensiasi psikosomatis. Teman-teman semua perlu kita sadari bahwa penderitaan asam lambung, ketensiasi psikosomatis yang disebabkan oleh multifaktor ya, baik itu faktor fisik maupun faktor psikis, dengan sensasi yang sangat beragam, mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki yang sering kita kenal sebagai 1001 rasa sensasi. Memang sungguh luar biasa ya, sungguh dahsyat dan perlu kita tangani dengan bijak agar penderitaan asam lambung, ketensiasi psikosomatis dapat cepat membaik atau dapat cepat sembuh total. Nah, khusus pada sesi kali ini saya berbagi dengan topik ini, yaitu tip melenyapkan sensasi ya. Ini menurut saya penting ya, karena ketika kita masih mengalami banyak sensasi dan kita punya tip untuk melenyapkan sensasi itu sehingga sensasi itu akan lenyap atau akan hilang ya. Nah, disitulah kita akan mendapatkan rasa yang lebih nyaman ya, atau akan membaik ya. Maka dari itu ini sangat penting. Jadi ya tolong ikuti video ini sampai dengan selesai supaya tidak gagal paham. Dan alangkah baiknya jika teman-teman juga menonton video-video saya yang lalu ya, yang lain, karena di setiap video ini saling berhubungan ya, saling melengkapi ya. Akhirnya kita menjadi paham secara keseluruhan tentang penderitaan asam lambung, ketensiasi psikosomatis. Nah, dengan pahamnya, komplitnya referensi yang kita ketahui ya, maka kita akan lebih mudah untuk keluar dari jeratan asam lambung, ketensiasi psikosomatis atau menjadi lebih cepat sembuh total. Nah, baik teman-teman ya, kita lanjutkan. Jadi poinnya pada kesempatan kali ini adalah tip melenyapkan sensasi ya. Nah, sensasi itu bisa dipicu dari banyak hal ya, bisa dipicu dari banyak hal sehingga muncullah sensasi ya. Nah, pemicunya itu memang lebih besar ya, ya katakanlah 70% ya, itu dari faktor psikis kita ya, dari faktor psikis kita. Kemudian 20% itu dari faktor fisik kita ya, dan 10% lah itu dari hal-hal yang bersifat klinik ya, atau hal-hal yang bersifat gaib ya, itu seperti itu. Itu tidak kita pungkiri ya, karena kita sering mengalami tiba-tiba sensasi itu datang ya, bahkan kadang ada sensasi yang melekat, sangat awet ya, itu wajar ketika memang dari faktor-faktor istilahnya pemicunya itu belum dirilis ya, atau belum kita pahami, kemudian belum kita cari jalan keluarnya. Nah, itu biasanya kita akan berkutik di situ. Nah, akhirnya sensasi masih selalu bermunculan. Nah, sensasi-sensasi itu sifatnya beragam ya, mulai dari yang kita merasakan kepalanya berat ya, kadang rambut mudah rontok, kemudian keliengan, ini yang sangat awet biasanya ya, belum
rasa-rasa lain ya, seperti mata buram, kemudian mulut asam, kemudian badan terasa seperti meriang ya, pegel-pegel, kadang nafas pendek ya, berdebar-debar, belum badan seperti tidak bertenaga, sempoyongan, lemes ya, sampai dengan kaki kebas ya. Nah itu banyak rasa-rasa yang memang sering bermunculan, itu karena memang ada faktor-faktor yang perlu kita rilis teman-teman ya. Nah maka dari itu mungkin di season kali ini saya memberikan beberapa tip ya, yang mudah-mudahan itu bisa mengatasi itu semua teman-teman ya. Karena setelah saya praktekkan ternyata saya bisa bangkit ya, dan akhirnya bisa sembuh total sampai dengan sekarang ini, bisa selalu berbagi kepada teman-teman ya, dan mudah-mudahan bisa membantu teman-teman, setidaknya memotivasi teman-teman ya, agar kita menjadi semakin bersemangat, semakin optimis ya, badai pasti berlalu. Nah baik teman-teman ya, ketika kita masih mengalami beberapa sensasi yang sering muncul ya, entah itu sensasi yang bersifat fisik, contohnya tadi yang saya sebutkan ya, termasuk sensasi yang bersifat psikis, contohnya kita merasa sering cemas ya, merasa gelisah, merasa menderita, merasa tersakiti, kemudian ketakutan, kadang emosi kita juga sering jengkel, marah dan lain sebagainya, atau merasa kecewa dan seterusnya. Nah itu bentuk-bentuk ya, bentuk-bentuk daripada sensasi psikis. Nah itu akan bisa menghilang ketika kita menerapkan beberapa tip. Nah beberapa tip itu antara lain ya, yang pertama adalah selalu berusaha berpikir positif ya, atau positive thinking lah itu ya. Nah ini caranya ya. Nah ini yang kadang kita susah karena kita caranya itu nggak tahu ya, itu seperti itu. Maka dari dulu saya itu ketika kadang mendengarkan motivator ya, atau sharing dengan orang, itu sering yang penting berpikir positif ya, positif thinking saja. Cuma saya bingung caranya bagaimana. Nah ternyata yang lebih penting adalah caranya itu ya, yang harus kita pahami dan kita praktekkan ya. Nah ketika kita bisa mempraktekkan, artinya kita menjalankan tip itu, dan nanti baru di situ kita bisa merasakan ada perubahan. Oh ternyata ini bermanfaat seperti itu. Tetapi kalau hanya kita baru yang penting berpikir positif, atau yang penting positif tinggi, nah kita kadang masih bingung itu seperti itu, dan itu belum akan merubah apa-apa ketika kita belum melakukan caranya itu seperti itu. Nah caranya supaya pikiran kita itu menjadi positive thinking itu mudah teman-teman ya. Jadi awali saja, setiap kita mensikapi segala sesuatu ya, contohnya mensikapi tentang sensasi diri kita, itu awali dengan syukur ya, dengan syukur alhamdulillah. Nanti ketemunya itu kita akan mendapatkan hikmahnya ya. Akhirnya yang tadinya kadang kita berpikirnya negatif nanti menjadi positif ya. Contohnya misalkan kita ada sensasi keliengan ya, keliengan atau mungkin kepala berat. Ya udah, dalam kita mensikapi di pikiran kita ya, bahkan di lisan kita juga kita ucapkan ya. Ucapkan saja, alhamdulillah saya bersyukur walaupun keliengan, saya tidak apa-apa, saya baik-baik saja. Sensasi keliengan hanya numpang lewat. Seperti itu saja. Wajar keliengan karena mungkin saya masih kurang minum atau apa gitu ya. Yang menjadi di pikiran teman-teman itu apa. Tetapi kalau sudah diawali dengan syukur, alhamdulillah, itu pasti nanti ketemunya positif ya. Itu contohnya. Alhamdulillah saya bersyukur walaupun kepala saya berat, saya tidak apa-apa, saya masih bisa beraktivitas dan sebentar lagi akan sembuh, saya baik-baik saja, saya sehat walafiat. Nah contohnya seperti itu ya. Jadi kita memang harus selalu menguatkan mental kita sendiri teman-teman ya. Nah itu, jadi untuk mengawali pikiran-pikiran supaya positive thinking itu kuncinya, awali dengan kata syukur itu. Jadi
mensikapi apa saja lah itu. Ketika kita awali dengan syukur, insya Allah nanti akan ketemunya pikiran kita menjadi positif, karena kita nanti endingnya itu akan mendapatkan hikmahnya dari perasaan-perasaan yang tidak nyaman, tidak enak itu, seperti itu. Nah, itu yang pertama ya. Nah, kemudian yang kedua, tipnya yaitu jangan merasa-rasa sensasi itu. Jadi kita abaikan lah. Jadi sifat dari anxiety psikosomatik, ketika semakin kita rasa, maka sensasi itu menjadi semakin nyata ya, semakin nyata, semakin timbul, semakin muncul ya, bahkan tidak lenyap-lenyap atau tidak menghilang-menghilang itu. Maka kuncinya agar itu cepat lenyap atau menghilang, yaitu caranya kita tidak merasa-rasa ya, tidak merasa-rasa, walaupun sebenarnya ada rasa, tetapi tidak kita pikirkan ya, tidak kita rasakan. Nah, caranya bagaimana? Caranya ya kita cuek dan masa bodoh ya. Jadi walaupun mungkin ada sedikit rasa, anggap saja itu biasa, kita cuek saja, kita masa bodoh saja, persetan dengan sensasi ya. Di pikiran saya orang sehat, itu seperti itu ya, karena faktanya setelah kita dicek secara medis ya, organ-organ tubuh kita kan baik-baik saja ya, lambungnya juga baik, tidak ada luka, mungkin jantung juga bagus, paru-paru bagus, ya sudah, kita percaya diri saja, bahkan sampai dengan cek darah misalkan juga bagus, normal ya. Nah itu ya sudah, kita percaya diri. Nah makanya disitulah kita caranya dengan cuek dan masa bodoh dengan sensasi. Sensasi hanya numpang lewat ya. Itu hanya seperti itu saja ya. Ketika mental kita kuat seperti itu, nah nanti sensasi itu akan lenyap. Tetapi sebaliknya ketika kita mengeluh ya, kita mengeluh, aduh rasanya, sakitnya, kemudian kapan sembuh dan lain sebagainya. Nah, artinya kita fokus dengan sensasi ketika seperti itu. Nah, ketika fokus dengan sensasi, ya udah, sensasi itu akan tetap melekat. Ya, jadi kita istilahnya itulah, cuek dan masa bodoh saja dengan sensasi, tidak usah dirasa-rasa. Ya, itu seperti itu ya. Itu yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga, itu ketika kita masih sering mengalami sensasi, entah itu sensasi fisik atau psikis ya, intinya sama saja ya, itu afirmasikan kata positif ya. Jadi untuk membangun jiwa kita ya, mental sifatnya itu memang harus dimulai dari kata-kata ya. Makanya kata-kata adalah sifatnya mencipta, kata-kata adalah doa ya. Jadi pikiran, kata-kata itu adalah doa yang akan dikabulkan. Maka dari itu ya kita afirmasikan kata yang positif ya. Contohnya seperti ini ya. Misalkan kata-kata positif itu contohnya, asam lambung tidak apa-apa, asam lambung tidak berbahaya, saya baik-baik saja, saya sehat walafiat. Nah itu sering mengatakan hal-hal seperti itu. Jadi nanti akan tumbuh ya, tumbuh rasa percaya dirinya ya, kemudian pikirannya juga menjadi rasional, itu seperti itu. Karena semuanya itu kan kita sudah punya dasar ya. Contohnya kita dasar mengatakan saya sehat ya, saya kuat. Nah itu kan karena kita sudah secara medis dicek organ tubuhnya baik-baik saja. Nah itu yang sebagai dasar ya. Jadi kita jangan terombang-ambing ya, terombang-ambing oleh informasi-informasi yang kadang menakutkan ya. Ketika kita menggarisbawahinya itu terhadap hal-hal yang menakutkan, ya udah, yang muncul itu seperti itu. Karena apa? Sifat psikosomatis itu seperti itu. Apa yang dibayangkan oleh pikiran kita, yang dipikirkan oleh pikiran kita, dikhayalkan oleh pikiran kita, akan direspon oleh tubuh. Sehingga seperti itu. Nah maka dari itu, yaitu kuncinya kita kuatkan saja dengan cara berpikir rasional, itu seperti itu ya. Nah itu yang ketiga ya, jadi afirmasi kata positif itu seperti itu. Nah kemudian yang keempat, ketika kita masih mengalami beberapa sensasi, supaya sensasi itu mudah lenyap, maka ya alihkan ke pikiran positif di saat pikiran negatif itu muncul ya. Itu harus seperti itu. Nah cara mengalihkan ini banyak hal teman-teman.
Banyak hal, contohnya untuk mengalihkan pandangan otomatis kita harus mungkin geser tempat ya, pindah tempat. Untuk mengalihkan pembicaraan mungkin kita beralih ke mungkin orang lain ya. Jangan ketika kita sedang ngobrol dengan salah satu orang tetapi obrolannya kok arahnya negatif. Nah, mungkin kita harus mengalihkan, mungkin kita berpindah ngobrol dengan orang lain atau mungkin kita ganti topik, itu seperti itu. Makanya ini kita harus selalu menyadari ketika kita berkata, ketika kita bersikap ya, ketika kita berpikir, ini dampaknya akan negatif atau positif bagi penderitaan kita. Nah, kalau kira-kira kok dampaknya itu hanya menambah ketakutan, menambah penderitaan yang akhirnya kita nanti jadi muncul rasa-rasa keliengan. Nah, itu harus dialihkan ya, diganti mindset menjadi yang positif. Atau boleh kita melanjutkan istilahnya menanggapi situasi itu walaupun itu sifatnya negatif, tetapi kita harus punya prinsip yang lebih kuat ya, dan kita harus bisa membuat istilahnya skenario yang endingnya menjadi positif. Itu sebenarnya bisa ya, cuma ini prosesnya agak panjang dan butuh pemahaman yang lebih mendalam ya. Tetapi ya karena ini hanya istilahnya sharing dengan waktu yang terbatas, nah sehingga saya cukup memberikan garis-garis besarnya aja. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami dan bisa istilahnya mengaplikasikan ya. Jadi ini intinya kan segala sesuatu memang butuh diaplikasikan, teman-teman. Butuh diaplikasikan, butuh diamalkan ya, butuh dijalankan. Nah, itu yang akhirnya nanti ada perubahan ya. Tetapi ketika teman-teman baru mendengarkan saja, belum istilahnya mengaplikasikan atau belum mengamalkan ya, biasanya ada perubahan tapi sedikit ya itu. Tapi ketika ingin berubah total itu memang harus menjalankan. Jadi dari istilahnya tip-tip apa yang saya sampaikan ya, karena ini juga berdasarkan pengalaman saya itu seperti itu. Cara saya untuk merubah diri dari mengalami penderitaan asam lambung ketensiatif psikosomatis untuk berubah menjadi sembuh, meninggalkan hal itu lagi. Itu memang seperti itu caranya. Makanya sifatnya konten-konten saya itu sebenarnya prakteknya ya, tekanannya itu pada prakteknya. Ketika teman-teman bisa mempraktekkan, insya Allah itu pasti akan ada perubahan menjadi membaik ya. Itu baik, itu yang keempat ya. Nah, kemudian tip yang kelima yaitu tentang ketika kita masih mengalami beberapa sensasi ya, entah itu sensasi fisik maupun psikis, maka lakukan kegiatan yang menenangkan ya. Jadi bukan menyenangkan ya, tapi menenangkan dulu ya. Itu. Nah, kegiatan yang menenangkan itu yang, karena kalau jiwa kita menjadi tenang ya, kemudian otak kita juga menjadi rileks. Nah, disitulah nanti kesadaran akan tumbuh ya. Jadi untuk memahami juga akan mudah ya, kita bisa menilai baik dan buruk, benar dan salah ya, menderita dan bahagia itu ketika kita sudah tenang dulu ya. Maka lakukan kegiatan yang menenangkan. Nah, kegiatan yang menenangkan itu bermacam-macam. Contohnya bisa saja mungkin teman-teman mendengarkan sharing seperti ini ya. Ini setelah itu ada rasa tenang, ada rasa nyaman. Nah, itu buktinya seperti itu. Atau mungkin teman-teman mendengarkan ceramah-ceramah rohaniah ya, mungkin dari ustadz atau apa, kemudian bisa merasa tenang. Teman-teman ngaji filsafat misalkan ya, ternyata dari situ membuat tenang, ya sudah, itu tempuh saja seperti itu. Jadi banyak hal ya. Atau teman-teman mungkin mendengarkan ceramah-ceramah yang bersifat spiritual, ternyata dari itu menjadi tenang, merasa damai. Oh, ternyata hanya seperti ini. Nah, itu ketika sudah menemukan itu berarti sudah ini sudah menangkap apa yang selama ini kadang kita menjadi kebingungan. Itu seperti itu. Nah, usahakan sampai mencapai itu, teman-teman ya. Nanti setelah kita merasa tenang karena kita mengikuti kegiatan yang menenangkan, nah baru kita akan mendapatkan kesenangan, bahkan kebahagiaan. Jadi kesenangan, kebahagiaan itu bisa dirasakan ketika
perasaan dan pikiran kita itu sudah tenang dulu, sudah rileks dulu. Tapi kalau pikiran kita masih tegang, emosi kita belum stabil, ya sulit kita untuk mendapatkan kesenangan. Walaupun kita berada di tempat yang sebenarnya menyenangkan, itu pun kita tidak bisa akan menikmati ya. Maka dari itu untuk kegiatan ya lakukan yang menenangkan ya. Jadi menenangkan dulu, nanti baru ketemu menyenangkan dan kebahagiaan. Itu tingkatannya seperti itu. Nah, itu yang kelima. Nah, kemudian yang terakhir, yang keenam, ya ini intinya sebenarnya di sini teman-teman. Kalau kita hubungannya dengan permasalahan yang bersifat psikis, ini intinya di sini yang keenam. Yaitu apa? Yang sering saya jadikan mantra ya, mantra untuk mengatasi asam lambung gejala inisiatif psikosomatis ya, terutama secara psikis. Ini adalah kita harus bisa sumeleh nrimo ing pandum ya. Nah, sumeleh nrimo ing pandum itu bahasa Jawa ya, ini maksudnya selalu bersyukur, menerima apa adanya, pasrah dengan tulus dan ikhlas. Nah, itu akan selesai semua itu. Jadi kalau kita bisa mempraktekkan itu, mengamalkan, insya Allah itu yang selama ini kita rasakan tidak nyaman, selama ini sensasi sering muncul, nanti akan lenyap semua yaitu. Cuma ini juga kalau diceritakan ini panjang juga ya, panjang juga. Cuma mudah-mudahan teman-teman bisa inilah menelaah ya, bisa memahami. Jadi intinya itu. Jadi sumeleh nrimo ing pandum itu adalah kita selalu bersyukur apa adanya. Apa adanya itu berarti ya apa yang kita terima ya, entah itu bentuknya kegembiraan, entah itu bentuknya kesakitan, penderitaan, itu pun kita syukuri ya. Itu. Nah, setelah menerima syukur apa adanya, kemudian kita pasrah ya. Pasrah ini untuk menjawab hal-hal yang kita tidak mampu ya, yang di luar kemampuan kita, maka kita pasrahkan ya. Pasrah kepada siapa? Ya pasrah kepada Sang Pencipta. Dengan tulus dan ikhlas. Dengan tulus dan ikhlas itu kita pasrahnya tidak setengah-setengah, yaitu istilahnya pasrah itu kan menyerahkan ya, menyerahkan semua problema, semua rasa-rasa yang tidak nyaman, pokoknya sudah, termasuk menyerahkan hidup ini ya. Nah, karena pasrahnya dengan tulus dan ikhlas ini artinya kita sudah tidak punya ego ya, tidak punya keinginan. Pokoknya kita hanya siap menerima. Nah, ketika seperti itu nanti yang kita rasakan itu kita seperti mendapatkan energi ilahiyah yang luar biasa ya. Nah, akhirnya kita menjadi terlepas semua teman-teman. Jadi merasa plong dan lain sebagainya itu di situ karena kita sudah tidak menanggung apa-apa lagi kok. Rasa takut juga sudah kita pasrahkan. Akhirnya kan kita menjadi nggak takut lagi ya. Rasa sensasi-sensasi juga sudah kita pasrahkan. Akhirnya kita menjadi tidak muncul lagi. Itu seperti itu. Yang penting itu dibangun dengan keyakinan dan keikhlasan. Itu sumbernya di situ ya. Jadi termasuk kita ini sebagai manusia memang yaitu punya cipta, karsa dan rasa. Dan itu betul. Jadi ketika kita yakin itu bisa diwujudkan ya. Jadi segala sesuatu itu dari dalam diri kita, bukan dari luar diri kita. Oke ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung gejala psikosomatis akan segera sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih atas like, subscribe serta komennya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.